Terima kasih, alhamdulillah Ustaz sudah keluar pasal memberikan konsep. Ada kesempatan sampai jam 2:30 mungkin buat 3 penanya, buat teman-teman yang mau bertanya langsung Ustaz. Saya mungkin mewakili pertanyaan pertama Ustaz. Mudah-mudahan pertanyaan ini mewakili teman-teman juga. Kami kan kerja di dana syariah Ustaz, yang memang intinya adalah mengajak masyarakat untuk memproduktifkan uangnya gitu, atau bahasa lainnya investasi lah gitu. Adakah di zaman Rasulullah atau para sahabat yang melakukan hal ini gitu? Investasi secara ekonomi memang betul-betul investasi, bukan akhirat tapi keduniaannya. Itu pertanyaan saya dari saya yang pertama. Pertanyaan yang kedua, siapa lagi? Bang lagi. Oke. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lagi. Jadi Pak Ustaz, misalkan ada seorang yang terkena musibah, maksudnya soal diuji gitu sama Allah dalam bentuk dia ditipu gitu, misalkan dalam ditipunya itu dari segi finansial. Kita bisa tahu nggak sih, caranya kita bisa tahu itu bentuk kasih sayang Allah ngasih ujian kita, atau itu apa namanya, sebagai dari dosa kita gitu kan, makanya dikasih ujian itu. Ujian apa azab? Apa namanya, muhasabahnya gimana gitu? Ada pernah tipu? Satu lagi, ada yang bertanya? Ini lagi nanya temannya atau lagi curhat? Sama tadi. Ustaz, ini terkait dengan tadi yang dijelaskan. Kalau kita dalam aktivitas keseharian kita ya, kita menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan, dan salah satu solusinya adalah kita ikhlas. Dan apa yang bisa kita lakukan ketika kita menghadapi orang yang iri sama kita, tidak suka sama kita, itu kita harus seperti apa misalnya. Kalau mengikhlaskan keinginan dia kayaknya agak sulit gitu. Mungkin begitu. Saya jawab dari pertanyaan ketiga dulu ya. Satu lagi Ustaz, Oh. tapi nggak nanya nih Ustaz. Mau cerita Ustaz. Ustaz, Bapak Hilmi. satu hal yang terkenal dari Ustaz itu tilawahnya Ustaz yang insya Allah benar ya. Mungkin di penghujung nanti minta 5 atau 10 ayat dari Ustaz tilawah. Wah, Masya Allah. Pertanyaan yang ketiga, apa respon kita terhadap orang yang iri, dengki, atau mungkin nggak suka dengan kita? Kita punya dua pilihan di situ. Kalau mau memilih sesuatu yang baik, pilihan pertama yang paling sulit adalah idfa billati hiya ahsan. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Ini paling keren dan hasilnya juga keren. Apa hasilnya? Tiba-tiba kata Allah, orang yang tadinya memusuhimu maka akan menjadi pembelamu. Dan itulah yang dilakukan Rasul. Yang tadinya pengen bunuh Nabi malah jadi pembela Nabi, Umar bin Khattab. Yang tadinya pengen membunuh Nabi, nangkap Nabi, malah menghalangi musuh untuk mengejar Nabi. Siapa? Suraqah bin Malik. Dan masih banyak cerita-cerita yang lain. Idfa billati hiya ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik. Bagaimana kalau itu nggak sanggup Ustaz? Ada kasus yang kadang kita mampu, pas sekali-kalinya mampu kita kayak merasa keren banget gitu ya. Wah, saya udah soleh nih, saya udah hebat nih, alhamdulillah. Tapi seringnya belum mampu. Terus gimana? Pilihan yang kedua. Maka pilihan ini adalah pilihan Sayyidah Maryam, yaitu diam. Pilihan yang ketiga udah nggak baik, merespon, nge-replay, ikut komen, berdebat, dan seterusnya. Pilihan yang paling ringan yang bisa kita ambil adalah diam. Ketika Sayyidah Maryam dimusuhi, disakiti, dicela oleh penduduk Al-Quds, oleh penduduk Yerusalem, dituduh berzina karena punya anak tapi gak punya suami, maka Maryam waktu itu mau menjawab secara lahiriah perempuan, ingin membela diri. Karena buat Maryam itu tuduhan yang sangat menyakiti perasaan Maryam, soalnya Maryam ini perempuan yang soleh sekali. Maka Allah udah ngasih tarbiyah kepada Maryam. Kalau kamu pulang kepada Bani Israel, maka katakan kepada mereka, hari ini saya tidak akan berbicara. Tidak akan nge-replay komen siapapun. Diam aja. Kasih isyarat. Fa'asyarat ilaih, memberi isyarat kepada bayinya. Maka ketika Maryam pulang, orang kata
Ya Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya. Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'asaw wa ma kanat ummuki baghiya. Wahai Maryam, kamu itu perempuan hina, pembawa sial, pembawa penyakit. Kamu ternyata melakukan dosa yang memalukan. Ibumu, ayahmu aja nggak kayak gitu, tapi kamu kok bisa tega-teganya mencoreng nama keluarga besar kamu, dan seterusnya. Satu demi satu komen itu didengar oleh Maryam, nggak ada satupun yang di-replay. Diam aja. Kadang-kadang kita berpikir diam itu membuat kita jadi apa ya? Jadi rugi gitu, jadi lemah. Nah, diam itu adalah cara Allah, cara kita menjemput ke cara kita melibatkan Allah dalam masalah kita. Diam. Cara kita melibatkan Allah dalam masalah kita. Begitu kita respon, Allah nggak terlibat. Pernah terjadi? Pernah kepada Abu Bakar. Abu Bakar lagi duduk bareng Nabi. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang kayaknya dia benci banget sama Abu Bakar, karena ini mungkin dia celah-celah Abu Bakar di depan, langsung di depan Abu Bakar. Kamu itu dasar, dan dibuka berbagai macam aib yang nggak ada sebetulnya pada diri Abu Bakar. Fitnah. Awalnya Abu Bakar diam. Nabi tersenyum melihat Abu Bakar diam. Tapi karena dia nggak tahan lagi, cemoohannya itu makin menjadi-jadi. Akhirnya Abu Bakar merah mukanya, berdiri membalas. Begitu Abu Bakar membalas, nge-replay, Nabi langsung mukanya nggak senang, pergi meninggalkan Abu Bakar. Abu Bakar melihat Nabi meninggalkan beliau kan, buat Abu Bakar tuh kayak apa, sedih gitu ya. Langsung Abu Bakar ngejar Nabi, ya Rasulullah, alatnya jelek, ya Rasulullah, tunggu. Kenapa engkau tadi ketika saya dicela, saya diam, engkau tersenyum. Ketika saya membela diri, engkau malah meninggalkan saya, ya Rasul. Nabi mengatakan, ya Abu Bakar, ketika engkau dicela dan engkau diam, sesungguhnya malaikat datang mendoakan. Makanya aku tersenyum, aku merasa takjub kepadamu karena didoakan oleh malaikat. Tapi ketika engkau membalas, malaikat pun pergi meninggalkanmu, dan aku tidak suka berada di tempat yang malaikat pun tidak suka berada di sana. Pilihan yang paling ringan itu diam. Itu yang mencoba saya lakukan dalam kehidupan pribadi. Ketika dicela baik di sosmed ataupun namanya orang nggak suka kan, jangankan kita yang banyak aibnya, Nabi juga banyak yang nggak suka, padahal beliau sempurna. Jadi nggak mungkin kita disukai semua orang kan. Dan bukan berarti ketika ada orang yang nggak suka sama kita, berarti kita benar-benar buruk seperti yang dipersangkakan, nggak, belum tentu juga. Nah, namanya manusia, kadang ada, kadang tidak ada. Ketika ada orang yang nggak suka pada saya, baik itu online maupun offline, saya diemin aja, nggak mau saya meladeni itu. Kenapa? Karena saya sedang melibatkan Allah untuk menyelesaikannya. Tapi tidak berniat buruk ya, dengan Allah aja menyelesaikan azab. Nggak gitu juga sih, itu mas netron ya. Yang maksudnya Allah lebih bijak dalam menyelesaikan masalah kita daripada kita sendiri, dan Allah lebih baik. Udah biar ngomong. Nah ini pilihan yang kedua. Untuk pertanyaannya Mbak, apakah itu azab atau ujian? Kalau ke orang lain kita husnuzon, kalau ke diri kita muhasabah. Kalau ke orang lain husnuzon, wah Allah sayang banget sama dia, mau diangkat derajatnya, mau dimuliakan dia, mau dikasih kejutan setelah ini. Kalau ke orang lain, kalau ke diri kita muhasabah, saya salah apa ya? Kayaknya saya banyak dosa nih. Kayaknya gara-gara tadi saya telat sholat subuh, kayaknya gara-gara kemarin saya ada omongan yang gak baik pada suami, pada orang tua, makanya saya dikasih pelajaran ini oleh Allah untuk menundukkan dosa saya. Gitu. Jangan dikalik ke orang lain, merasa tak mesti. Ya, itu kan gini ke diri sendiri. Saya tuh kan orangnya dicintai Allah. Jadi kebalik nih. Jadi ke orang lain, husnuzon, ke diri sendiri muhasabah. Adakah di zaman sahabat investasi seperti yang kita lakukan? Secara praktek ada, walaupun secara media berbeda. Kalau kita kan medianya platform digital ya. Kalau dulu tuh modelnya investasi kan, karavan dagang itu ada pemiliknya. Usman kalau mau pergi ke Syam membawa dagangan dengan satu karavan, dia nggak cuma bawa punya dia sendiri. Dia akan mengumumkan ke kota Mekah, saya akan berangkat ke Syam setahun 2 kali. 1 kali ke Syam, 1 kali ke Yaman. Li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. Orang Quraisy punya tradisi
yaitu berdagang di musim dingin dan berdagang di musim panas. Sekali mereka ke Syam, Suriah, Damaskus, sekali mereka ke Yaman. Itu tradisi orang Quraisy. Siapa yang berdagang? Yang berdagang, yang punya karavan Utsman, yang punya karavan Abdurrahman, yang punya karavan Abu Sufyan. Orang-orang kaya Mekah, pedagang-pedagang besar. Tapi mereka bukan hanya membawa barangnya, investasi. Yang lain, yang punyanya cuma satu gulung karpet, saya titip karpet. Saya titip apa misalnya bulu domba, saya titip ini, saya titip itu. Akhirnya pada nitip dengan konsep bagi hasil dibawa sama Utsman ke Syam, dijual di sana, lalu ditukar dalam bentuk dagangan yang lain, bawa pulang ke Mekah, di Mekah jualan lagi, jadi double. Mereka bisa berdagang dengan dua tempat sekaligus, di Syam berdagang, di Mekah berdagang. Kenapa? Karena kalau karpet itu dijual di Mekah, nilainya rendah. Orang Mekah juga nggak terlalu butuh karpet itu dan mereka bisa produksi sendiri. Caranya, jual karpet itu ke Syam, karena di Syam itu harganya mahal. Di Syam beli barang yang harga di sana murah, tapi mahal di Mekah. Itu konsep perdagangan khilaf ala orang Quraisy. Dan yang lain, pada investasi kepada orang-orang yang dipercaya. Yang dipercaya ini diantaranya Abdurrahman dan Utsman dengan konsep syariat bagi hasil yang adil. Jadi kalau mau dilihat prakteknya ada, hanya mungkin secara medianya berbeda. Akadnya sama, akad syariat. Ada bagi hasil, ada investasi, ada misalnya jual beli, al-bay' bisa ajil atau sewa menyewa, tetapi dengan berakhir tamlik ya, al-ijar, tamlik, banyak produk-produk akadnya. Terima kasih Ustaz atas penjelasan dan jawabannya. Mungkin di akhirnya Ustaz, tadi permintaan Pak Hilmi, Ustaz bisa lagi sekaligus mendoakan kita dan nasihat Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن
كل عسر يسرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dan Ustadz para Ustadz yang sudah memberikan proses kepada kita semua. Mudah-mudahan ini bisa menjadi booster buat kita dan penyemangat buat kita semua. Karena spesial langsung diberikan proses oleh Ustadz. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan. Kita berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan yang satu nah itu ya. Siapa yang dulu ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Aduh.